sambil menunggu siswa yang lain untuk bergabung di Google Meet. Ya, kita masih menunggu yang lain. Bentar lagi kita akan mulai. Oke, selamat siang Ananda sekalian. Apa kabar hari ini? Senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kegiatan belajar insya Allah berjalan sebagaimana mestinya, normal. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pagi ini, di siang hari ini, mari kita awali kegiatan dengan doa. Nah, untuk yang memimpin doa, dipersilakan. Wahyu. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pagi ini, kita akan awali kegiatan kita dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Wahyu. Supaya PPM berlangsung kondusif, silakan Anda menonaktifkan mikrofonnya ya. Bapak lihat mikrofonnya di Google Meet sudah nonaktif semua. Nah, jika nanti ada pertanyaan, maka Bapak akan menunjuk langsung dari salah satu kalian. Paham ya? Pak. Ya. Nah, saat ini Bapak akan mengecek ya kehadiran Anda sekalian pada kegiatan pembelajaran siang hari ini di absensi yang telah diisi di Google Classroom. Baik, Bapak sudah melihat absen kalian. Cuman ini yang belum hadir Bapak lihat itu Ella. Kemana Ella ya? Ada yang tahu? Sakit, Pak. Oh ya, sakit. Sakit, Pak. Oke, baik. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme diri kalian, Bapak akan menayangkan video tentang lagu kebangsaan, yaitu lagu Garuda Pancasila. Tolong disimak ya. Ya, itu lagu Garuda Pancasila yang bisa meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme kalian terhadap negara kita ini. Ya, terima kasih, Wahyu. Nah, walaupun guru tadi Bapak ulang kembali, walaupun guru udah banyak yang mengingatkan tentang motivasi untuk kalian, selalu mematuhi protokol kesehatan ya, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga COVID-19 ini cepat berakhir dan kalian tetap sehat walafiat. Baik, sebelum kita masuk ke materi pelajaran hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang load balancing. Apa itu load balancing? Load balancing pada mikrotik, pada teknik untuk mendistribusikan beban traffic pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang, agar traffic dapat berjalan optimal, memaksimalkan throughput, memperkecil waktu tanggap dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Nah, dan kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini yaitu koneksi jaringan dan internet. Nah, silakan kepada Ananda untuk bertanya tentang materi load balancing yang sudah Bapak persepsikan di atas tadi. Siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan Saya, Pak. Afif. Ya, silakan. Apakah bisa dipakai load balancing menggunakan Cisco juga, Pak? Nah, seperti ini. Bagus pertanyaannya ya, Afif. Bisa, teknik load balancing bisa digunakan dengan menggunakan router Cisco. Sehingga kalau untuk peralatan bukan hanya mikrotik, Juniper juga bisa. Ya, terima kasih.
Nah, ini Bapak akan menjelaskan untuk men-share layar menggunakan PowerPoint, yaitu menjelaskan tentang kompetensi dasar, IPK, kemudian tujuan pembelajaran hari ini. Sebentar ya, Bapak share. Baik, Ananda sudah melihat tayangan video tadi? Jadi Bapak harap bisa memahami dan ini ya, eh, bisa tahu tentang konsep kerjanya dari proxy server. Nah, Bapak akan men-share untuk LKPD, yaitu lembar kerja yang Bapak sudah taruh di Google Classroom. Nah, Bapak akan melihat dan mengamati selalu kegiatan ini di keaktifan kalian dalam belajar. Nah, silakan kepada Anda mencari informasi dan data terkait masalah konfigurasi proxy server di Mikrotik. Bisa di buku pelajaran atau di internet. Kalian bisa mencarinya. Nah, Bapak akan bertanya kepada Anda, sudah dipersiapkan belum seperti yang sudah minggu lalu Bapak minta untuk RB-nya? Tolong ditunjukkan di layar monitor router board-nya beserta kabelnya. Nah, alhamdulillah kalian sudah mempersiapkannya ya. Wahyu kemana Wahyu? Ini kok off cam kameranya? Wahyu jaringannya agak jelek, Pak. Oh gitu. Oke baik. Jadi semuanya sudah bawa router board ya, dan semua pakai laptop. Silakan masing-masing Anda untuk mengkonfigurasinya dengan mengisi LKPD-nya, lembar kerja tadi. Nah, dalam mengerjakan LKPD, Anda Bapak persilakan mencari informasi di internet ataupun dengan buku pelajaran yang kalian punya mengenai konfigurasi proxy server. Silakan. Nah, silakan Anda mengerjakan, Bapak kasih waktu ya. Iya, Pak. Ya, 10 menit untuk mengerjakannya. Bapak akan pantau dan kemudian Bapak akan lihat dan menilainya di layar Google Meet ini. Jadi jangan Oke, di Pak. off kamera. Silakan. Nah, dalam mengerjakan LKPD, nah tadi Bapak lihat keaktifan kalian, keseriusan kalian dalam belajar. Nah, setelah selesai mengerjakan LKPD, sekarang Bapak minta untuk membuat laporan berupa PowerPoint. Tidak usah terlalu banyak kalian buat, cukup 1-2 slide saja yang menerangkan tentang fungsi dan cara kerja ini proxy server. Bisa ya? Fungsi server aja ya, Pak. Ya, mengenai proxy server saja. Silakan Ananda untuk membuat laporannya berupa laporan di PowerPoint, tidak susah untuk atau tidak usah banyak-banyak, cukup 2-3 slide saja. Yang penting dari pemaparan Bapak tadi video LKPD, Bapak lihat kalian sudah lumayan mengerti. Nah, sekarang silakan untuk membuatnya dan kemudian ditampilkan, dipresentasikan. Nanti yang presentasi Bapak tunjuk. Silakan, Ananda. Bapak tetap memantau ya, kalian di Gimit ini dalam membuat laporan. Bapak kasih waktu untuk 5 menit. Nah, informasinya jangan lupa bisa menggunakan buku pelajaran yang kalian punya tentang proxy server atau AIJ, atau bisa mencarinya di internet untuk beberapa pemahaman atau pengertian fungsi dan cara kerja proxy server. Silakan, Bapak kasih waktu. Ini Bapak kasih applause ya, karena kalau nanti
semuanya open mic, takutnya sinyal atau suaranya kurang bagus. Bapak kasih apresiasi ya untuk Aisyah. Nah, jadi di fase 5 ini Bapak akan menyimpulkan ya. Jadi sudah jelas bahwa fungsi proxy server itu tidak untuk memblok website. Ingat, proxy itu tidak untuk memblok suatu situs di internet, melainkan proxy adalah suatu sistem yang memungkinkan kita untuk bisa mengakses jaringan internet menggunakan IP yang berbeda dengan yang diterima oleh perangkatnya. Maaf, sinyal Bapak kurang bagus tadi. Oke, udah nyambung kembali ya. Jadi Bapak ulang lagi, Sudah, Pak. sistem ini menggunakan proxy server untuk dapat bekerja. Sedangkan proxy server itu sendiri merupakan perangkat atau komputer yang digunakan untuk menyediakan layanan proxy. Jadi itu untuk proxy server dengan pemahamannya, yaitu proxy. Nah, kita lanjut ke penutup. Jadi tadi sudah di kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan sekarang kegiatan penutup. Nah, hasil evaluasi pembelajaran hari ini, Bapak sangat senang sekali. Ananda semua semangat dalam belajar dan cepat menangkap apa yang Bapak jelaskan. Hasil pengerjaan LKPD dan presentasi dalam pembelajaran hari ini, itu dapat cepat diselesaikan. Dan nilainya nanti karena tadi ada kondisi error ya, Aisyah nanti kirim kembali filenya. Jadi nanti untuk masing-masing dari kalian Bapak nilai dan Bapak akan share nilainya di Google Classroom atau di WA group kalian. Nah, sekarang Bapak tanya, dari serangkaian proses belajar mengajar dengan penjelasan dari Bapak mengenai materi proxy server, tanya jawab dan cara mengajar Bapak hari ini, apakah Ananda mengalami kesulitan? Tidak, Pak. Alhamdulillah, ya dapat dimengerti ya. Jadi mengertinya, Pak. Nah, untuk kegiatan tindak lanjut pelajaran materi proxy server, silakan Ananda mengerjakan tes formatif di Google Classroom. Itu ada tes formatifnya. Karena ini adalah mata pelajaran jam terakhir di Bapak, jadi nanti selesai mata pelajaran Bapak ini, kalian bisa mengerjakannya. Paham ya? Dan mengenai nilai, ya, dan mengenai nilai juga Bapak share nanti di Google Classroom atau di WA group kalian. Baik, untuk pertemuan selanjutnya, Ananda silakan baca dan pelajari materi tentang menganalisis permasalahan proxy server di bahan ajar yang sudah Bapak share di Google Classroom atau bisa mencarinya di internet. Seperti itu. Nah, sebelum kita akhiri dan tutup PPN hari ini, Bapak yang akan memimpin doa penutupnya. Tidak apa-apa ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, bersiap. Ya, sebelum kita tutup untuk pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, selanjutnya Bapak akan memberi kata-kata motivasi supaya Ananda sekalian tetap semangat dan giat dalam belajar. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Ini dari kata-kata Nelson Mandela, yaitu mantan Presiden Afrika Selatan ini, Ananda sekalian. Bapak tutup ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas kegiatan belajar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.